Hai, selamat datang di YouTube saya Miftahul Riza. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar kita bisa investasi di P2P lending dengan aplikasi atau dengan pihak P2P lending, yaitu perusahaan Danain. Nah, bagi yang belum tahu akan saya jelaskan dulu ya. Jadi P2P lending itu singkatan dari peer-to-peer lending, yaitu adalah pihak yang menyelenggarakan atau pihak layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam. Jadi ini ada pihak yang dia itu menjembatani antara orang yang mau invest atau dia punya uang lebih atau uang yang sisa yang mau dipinjamkan kepada orang yang butuh uang agar dia mau meminjamkan seperti ini. Nah, si Danain atau peer-to-peer lending ini dia fasilitator yang mempertemukan antara orang yang mau meminjamkan uang dengan orang yang mau meminjam uang. Nah, kurang lebih jika digambarkan alurnya seperti ini ya. Jadi P2P platform ini dalam hal ini adalah Danain, dia itu pihak ketiga yang mempertemukan antara lender atau peminjam dengan borrower, dengan orang yang mau meminjam uang dalam perjanjian tertentu. Nah, bedanya gini, jika kita sebelumnya atau mungkin jika Anda pernah melakukan investasi di P2P lending, banyak P2P lending di luar sana yang mereka itu hanya menjembatani antara peminjam uang dengan orang yang meminjam uang tapi tanpa agunan yang pasti. Nah, di Danain ini yang meminjam uang itu harus mempunyai agunan atau jaminan berupa emas fisik ya, emas perhiasan atau emas batangan yang nanti jaminan ini akan ditahan oleh pihak Danain. Nah, keuntungannya nanti investor yang mau meminjamkan uang ke pihak borrower ini tidak perlu khawatir atau mungkin rasa cemasnya bisa sedikit santai ya, karena jika semisal pada hari kesekian ada gagal bayar, maka pihak Danain akan menjual jaminan atau agunan emas dari borrower ini, kemudian uangnya akan dikembalikan ke pihak investor atau ke pihak lender, sehingga di sini gagal bayar hampir tidak ada dan pihak yang dirugikan sebagai investor bisa dibilang tidak ada, karena proses perjanjian simpan pinjam ini ada backup atau ada underlying emasnya seperti itu. Nah, keuntungan dari lender itu nanti jika si pihak peminjam uang ini atau yang meminjamkan uang ini mau meminjamkan uang ke pihak borrower, maka si lender ini akan mendapatkan bagi hasil atau imbal hasil kurang lebih 8% per tahun, atau jika dibagi dalam hitungan 15 hari adalah 0,33% per 15 hari. Jadi jangka waktu untuk melunasi hutang dari pihak borrower ke lender ini adalah per 15 hari, kelipatan 15, bisa 15, bisa 30, bisa 45, bisa 60, sampai maksimal tenornya atau deadline-nya adalah 120 hari. Jadi ini salah satu solusi untuk melakukan simpan pinjam uang untuk kebutuhan yang mendesak dengan proses yang mudah dengan nominal yang tidak begitu besar. Nah, biasanya si pihak borrower atau pihak yang meminjam uang ini biasanya yang saya amati dari ibu-ibu yang mungkin butuh dana darurat untuk berobat, atau mungkin butuh uang sekolah buat anaknya yang dadaan, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya urgent, di mana si pihak borrower ini jika dia harus meminjam uang ke bank itu jumlahnya mungkin nanggung, karena mungkin dia hanya butuh uang 1 juta atau 2 juta atau 3 juta, dan jika si borrower ini pinjamnya ke bank maka tahapannya itu akan semakin panjang padahal butuh dananya itu cepat. Jadi ini adalah solusi, tips atau cara kita agar kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan uang dengan nominal yang masih terjangkau untuk kalangan-kalangan yang masih menengah ke bawah seperti itu. Nah, kemudian karena P2P lending ini beragunan emas, maka dia mengklaim bahwa dia adalah pionir peer-to-peer lending dengan agunan emas di Indonesia yang pertama. Nah, oke ya, ini langsung saja saya praktek
apa yang sudah saya kerjakan beberapa bulan terakhir ya. Jadi jika kita mau menggunakan aplikasi Danain, kita bisa buka Google. Kemudian kita ketik di sini danain.co.id. Nah, di sini ada danain.co.id dan aplikasi ini bisa Anda download juga di Play Store, namanya Danain. Cuman agar saya bisa menjelaskan dengan lebih mudah, saya akan gunakan tampilan yang versi PC ya. Ini adalah tampilan Danain, jadi aplikasi peer-to-peer lending pertama di Indonesia dengan agunan atau dengan jaminan emas. Jika Anda mau membuat akun di sini, maka kita bisa klik registrasi dulu ya. Oke, di sini kita bisa memilih yang pendanaan perorangan. Nah, di sini untuk registrasi itu disarankan menggunakan aplikasi smartphone karena nanti ada verifikasi kode nomor HP dan verifikasi via email. Nah, setelah nanti Anda download, setelah Anda registrasi dan setelah berhasil, maka bisa login ya. Ini tampilan di komputer dan tampilan di HP hampir sama, bisa Anda praktekkan. Oke ya, ini langsung saja saya masuk ke sini. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, ada store dana, tarik dana, list pendanaan, wishlist, auto lending dan sebagainya. Saat Anda pertama kali membuat akun di sini, maka Anda tidak mempunyai saldo apapun. Jadi saldo Anda adalah 0. Berarti Anda tidak bisa melakukan pendanaan untuk orang-orang yang mau meminjam uang, karena nanti pendanaan yang Anda setorkan bisa cek di sini, list pendanaan ya. Nah, di sini contohnya ini ya, jadi ada banyak orang yang dia itu butuh uang 4,2 juta, 10 juta, 5,2, 30 juta, kemudian 7 juta, 5 juta, dananya dadaan, tapi dia berani atau dia mempunyai jaminan agunan emas. Emasnya ini ya 16 karat, kemudian 16 karat 20 gram, kemudian ini adalah 42 gram. Nah, ini adalah jaminan-jaminan para orang yang mereka itu membutuhkan uang cepat dan mereka mengagunkan emasnya di Danain seperti itu. Nah, agar kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan uang di sini, kita harus punya saldo yang cukup untuk bisa melakukan pendanaan ya. Nah, caranya berarti Anda harus masuk ke menu beranda dulu. Anda harus melakukan top up saldo dulu ya. Jadi saldonya harus Anda isi atau harus Anda tambah. Caranya dengan klik menu di sini, store dana. Berarti kita akan melakukan top up atau melakukan penyetoran dana ke aplikasi atau ke perusahaan Danain. Kita klik store dana di sini. Nah, untuk melakukan top up atau store dana di sini ada banyak pilihan, bisa lewat BCA, BNI, kemudian bisa lewat ATM bersama dan sebagainya. Nah, contoh ya, ini kalau misalnya pakai BCA, berarti kita harus tahu nomor virtual akunnya. Nomor virtual akun yang harus kita transfer adalah ini. Ini kita copy, kemudian kita masuk aplikasi, klik BCA. Nah, kemudian kita melakukan transfer dana di sini. Kemudian kita pilih virtual account, kemudian kita top up. Nah, di sini bebas ya. Jadi jumlah transfernya Anda mau top up saldo berapapun bisa. Setahu saya minimal 100.000 kalau nggak salah. Misalnya Anda mau top up, berarti Anda langsung saja ketikkan di sini 500.000 misalnya ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan, setelah prosesnya berhasil, nanti dananya akan masuk ke ke bagian beranda. Nah, ke sini, nanti saldo Anda di Danain akan bertambah seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda mempunyai saldo yang cukup, Anda akan melakukan list pendanaan. Anda bisa melakukan pendanaan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Kita masuk ke menu list pendanaan di sini. Nah, kemudian Anda pilih di sini. Jika kemampuan Anda masih terbatas, jika saldonya masih terbatas, kita bisa sortir di sini. Contoh ya, mulai dari yang low to high. Jadi kita mau melakukan pendanaan dari yang terkecil dulu di sini. Nah, di sini ada orang yang membutuhkan bantuan dana
200.000 ya, misalnya ini dengan jaminan emas 8 karat seberat 3,05 gram. Nah, kemudian jangka waktu 120 hari. Nah, cuman ini saya cek, nah udah tidak bisa. Jadi ini sudah memperoleh pinjaman karena ini fiturnya sudah tidak hijau. Nah, kita nyari yang belum terdanai. Nah, ini saya klik belum terdanai. Oke ya. Nah, ini masih bisa ya, masih kuning, berarti ini masih bisa kita bantu dana. Nah, di sini saya setting pengaturan contoh ya, karena saldo saya tinggal 200.000, berarti gini aja, saya sortir ada enggak. Oke, kita filter apakah ada. Oh, ternyata sudah hampir semuanya yang melakukan pinjaman kecil sudah mendapatkan pendanaan. Oke ya, berarti ini saya sortir aja yang belum terdanai agar kita tahu siapa saja yang belum memperoleh pendanaan. Nah, di sini di sini besar-besar ya. Jadi 4,2, 7 juta, 5 juta, 2,2. Saya akan sortir yang kira-kira kecil tapi belum terdanai, low to high. Nah, kita sortir coba ke barisan ketiga. Nah, ternyata banyak orang yang sudah melakukan pendanaan, ini belum ya, 500.000. Nah, jika kita mau melakukan pendanaan di sini, contoh ya, ini saya mendanai orang yang membutuhkan budget 500.000 dengan jaminan emas 16 karat seberat 1,52 gram dengan jangka waktu pengembalian adalah 120 hari kalender atau kurang lebih sekitar 4 bulan. Nah, jika kita mau tahu informasinya ini, kita tinggal klik informasi detail ini. Berarti dia punya agunan, itu bentuknya adalah anting ya, jumlahnya 1, kemudian tujuannya untuk konsumtif. Ya, mungkin dia butuh budget untuk apa? Acara keluarga atau mungkin untuk pelunasan sekolah anak seperti itu ya. Jadi bukan untuk bisnis ini, tapi untuk kebutuhan sehari-hari. Jika kita ingin melakukan pendanaan, kita tinggal klik di sini danain. Maka nanti kita akan membantu orang ini yang membutuhkan uang 500.000 dan dia mempunyai jaminan atau agunan emas dan akan mengembalikan uang kita selama maksimal 120 hari. Oke ya. Nah, dari sekian orang yang sudah kita danain atau sudah kita beri pinjaman, kita bisa melihat di sini bagian fitur pendanaan aktif. Kita tinggal klik di sini. Nah, contoh ya, saya mendanai kurang lebih ada 4 orang di sini, ada yang 2 juta, 800, 900 sama 1 juta. Ini untuk konsumtif kebanyakan, dan ini jaminannya adalah kalung, giwang, dan cincin. Nah, nanti jika maksimal 120 hari mereka sudah melunasi, maka saya akan mendapatkan imbal hasil kurang lebih 8% dari semua total nominal yang sudah saya setorkan ya ke beberapa orang ini. Bisa kita cek nanti di bagian beranda. Nah, nanti hasilnya akan terlihat di sini, imbal hasil. Ini imbal hasilnya masih 0 PA per annual karena memang pendanaannya baru saya lakukan minggu lalu dan beberapa orang yang tadi saya pinjami belum melakukan pembayaran ini ya, pembayaran hutang. Jadi masih belum dibayar. Tapi nanti saat 120 hari kerja mereka akan membayar dan imbal hasilnya akan muncul di sini senilai 8% dari total yang sudah saya gelontorkan untuk mendanai para borrower ini. Nah, itu kurang lebih beberapa cara saya untuk melakukan investasi di B2B lending ya. Jika teman-teman mempunyai pengalaman dalam berinvestasi di B2B lending, bisa komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.